kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih kita diberikan kesehatan ya Bu. Oh ya Bu Aminah, dari beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Aminah kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu tahapan praobservasi, yang kedua adalah tahapan observasi, yang ketiga adalah tahapan praobservasi. Nah, pada siang hari ini kita melakukan tahapan praobservasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa mendapatkan diskusi dan saling bertukar pikiran atau terkait dengan kesiapan Bu Aminah untuk melaksanakan supervisi. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Aminah nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dapat meningkatkan kemampuan Bu Aminah dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman belajar Bu Aminah di kelas dalam proses pembelajaran. Nah, siang hari ini kalau boleh tahu harapan Bu Aminah dari pertemuan siang hari ini itu apa Bu? Ya, harapan saya sangat senang sekali mau diobservasi sama Bu Danti. Harapan saya dengan observasi ini saya menjadi tambah semangat untuk mengajar anak-anak dengan metode-metode yang berkembang. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling bertukar pikiran, saling sharing, saling mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, baik dari tujuan kita hari ini, diskusi kita dalam pelaksanaan supervisi nanti, kalau boleh tahu nih Bu, Bu Aminah akan menyampaikan materi tentang apa? Materi tentang panca indera dan fungsinya. Panca indera dan fungsinya. Jadi masuk pelajaran IPAS ya Bu. Baik, terkait dari materi panca indera dan fungsinya, tentunya dalam pembelajaran Bu Aminah punya tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Aminah? Tujuan saya untuk pelajaran IPAS dengan materi panca indera itu supaya anak-anak paham dengan anggota tubuh yang termasuk panca indera manusia, serta anak-anak dapat memfungsikan langsung dari panca indera itu sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Iya, luar biasa sekali. Jadi anak-anak bisa menerapkan pembelajaran panca indera di kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan ini mungkin ada tidak tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Bu Aminah itu sendiri? Saya akan mengembangkan pada literasi, pengamatan, dan pada komunikasi antar siswa. Iya, bagus sekali ya. Mungkin dengan cara itu tadi dapat mendapatkan kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan siswa Bu Aminah sendiri. Nah, berikutnya, kalau boleh tahu apa saja persiapan yang akan disiapkan oleh Bu Aminah ketika akan disupervisi besok? Ya, saya menyiapkan RPP, modul ajar, saya menyiapkan alat peraga yang sesuai, dan saya juga motivasi anak-anak supaya fokus dalam pembelajaran. Dalam pembelajarannya sudah yang akan dilakukan, kesiapannya sudah bagus sekali. Kemudian kira-kira dari RPP yang menggunakan Bu Aminah besok, ada tidak strategi yang akan dilakukan di dalam kelas Bu Aminah? Di dalam kelas itu besok rencananya ada literasi membaca, ada pengamatan video, dan ada interaksi antar siswa tentang panca indera itu sendiri secara langsung. Jadi pembelajaran yang dilakukan Bu Aminah sudah sangat baik, karena sebetulnya Bu Aminah sudah mengembangkan pembelajaran yang namanya berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu menggunakan banyak berbagai metode dan strategi, baik itu di konten maupun di prosesnya. Tadi Bu Aminah menekankan pada prosesnya ya Bu. Baik sekali. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Aminah akan melaksanakan supervisinya? Insya Allah besok hari Rabu saya sudah siap.
hari Rabu. Terima kasih. Besok hari Rabu kita akan melakukan supervisi di kelas dan saya akan melihat apa saja yang dilakukan oleh Bu Aminah. Kemudian setelah Bu Aminah melakukan kegiatan ini, nanti ada percakapan kembali yang namanya pasca observasi. Dan nanti dalam kegiatan pasca observasi ini dilakukan oleh kami, kita, Bu Aminah sendiri dan juga pengajar praktek dari yaitu beliau Bu Hongsi. Begitu. Nah, berikutnya kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan ini ya Bu, tadi Bu Aminah menyampaikan garis besarnya dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Kira-kira ada tidak hasil percakapan kita yang menurut Bu Aminah ada manfaatnya atau tidak? Sangat bermanfaat sekali karena dengan percakapan ini saya akan mempersiapkan yang sesuai atau menyesuaikan dengan keadaan di sini. Jadi untuk pembelajaran di sini karena dengan alat peraga yang sudah disediakan, jadi apa ya, berusaha maksimal seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin hingga kali ini cukup ya Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan besok acaranya lancar. Kemudian sampai bertemu pada kegiatan besok dan dari diskusi ini menjadi punya gambaran lebih apa yang akan dilakukan Bu Aminah besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu memimpin doa. Pelajaran dimulai, marilah kita menyanyi pelajar Pancasila sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini Ibu mau mengajar IPAS tentang panca indera, ya. Apa itu panca indera? Nanti kita pelajari bersama. Tujuan Bu Guru mempelajari panca indera bersama kalian semua supaya kamu mengetahui panca indera, ya, panca indera yang telah diberikan oleh Allah dan fungsi-fungsinya panca indera itu sendiri. Nah, coba sebelum kita lanjutkan, sekarang menatap teman sebahu kalian, ya. Ya, sekarang bertatap tangan. Silakan mana yang termasuk panca indera pada organ tubuh teman kalian. Silakan. Panjenengan di gue apa baik panca indera nih, coba. Ayo. Duduknya berhadapan. Ya. Panca inderanya dilihat, panca inderanya teman, ya. Panca inderanya teman apa saja? Telinganya mana? Ayo pegang telinga teman.
Kulit. Terus apa lagi selain kulit? Satu lagi. Apa? Apa hidung? Mana hidung? Coba ditunjuk hidungnya teman. Hidung pegang. Ya. Sudah tahu panca inderanya? Sudah. Coba instruksi Bu Guru, nanti kamu pegang panca indera, oke? Pegang lidah, hidung, mata, telinga, kulit. Ya, sudah semua disebutkan dulu tadi? Sudah? Nah, ya, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang membantu Bu Guru untuk menempelkan gambar? Ya, siapa yang membantu Bu Guru? Silakan maju. Ayo, ayo, silakan. Ayo, tempelkan di papan tulis. Ayo. Ya. Silakan yang mau bantu Bu Guru lagi. Ayo maju. Mbak, Mbak maju Mbak. Silakan yang mau bantu Bu Guru lagi. Ya. Ayo Lunaldi maju. Ya, siapa lagi? Ivan, ayo Ivan. Satu lagi, silakan maju. Ya. Tinggal maju saja, ayo. Bisa, ayo. Nah, ada berapa panca indera manusia? 5. Apa saja? Punya semua ini panca inderanya? Punya. Kira-kira kalau hidung untuk apa ya? Mencium apa? Mencium bau, pinter. Kalau kulit?
terkait ya. Kalau organ tubuh lainnya tidak bisa untuk merasa. Yang bisa merasakan pahit, kecut, manis itu adalah lidah. Kalau hidung untuk apa fungsinya? Untuk mencium bau. Bau wangi yang terasa banyak. Bau kecut. Ada bau kecut? Ya. Yang terasa apa nih? Kalau mata untuk apa? Mata? Kalau mata untuk melihat. Sekarang coba pejamkan mata. Apa yang kamu rasakan pada saat memejamkan mata? Sekarang dikeluar apa? Korek lagi coba. Lihat dulu. Fungsinya warna apa? Nah, jadi fungsinya mata itu untuk melihat. Yang mendengar, apa itu yang mendengar? Kamu mendengar semua dulu bicara? Coba sekarang tepuk ini, tepuk meja kalian. Satu kali saja, 1, 2, 3. Dengar? Bunyinya. Seperti itu. Terus sekarang kamu yang fungsinya untuk meraba apa? Coba diraba tas kalian, tas. Halus apa kasar? Meja. Halus apa kasar? Halus. Coba salaman sama teman. Salaman. Nah itu kan meraba. Ya, terasa apa tidak? Terasa. Ada yang tangannya kasar, ada yang tangannya halus. Coba sekarang nyanyi bersama. Menyanyi tentang panca indera. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tunggal. Ya, terima kasih. Coba sekarang lihat video dulu, oke? Perhatikan videonya nanti setelah video kita mengisi. Panca indera. Kita manusia mampu mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing penggunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar bibir bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan ditemukan dan ditangkap oleh mata.
Menurut analisis terbalik, pembagian ini tidak tepat karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada genang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 gelombang pendengaran, yaitu gelombang hati, landasan, dan sanggurdi. Getaran dari gelombang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian dikirim otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan dalam dan luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur ya atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu cara bersyukur adalah dengan Terima kasih sudah melihat video tentang panca indera. Bersyukur apa tidak dengan pemberian panca indera dari Allah? Kalau kita bersyukur dengan pemberian Allah panca indera kalian semua harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti kalian mengerjakan tugas dari Bu Guru secara berpasangan. Nanti hasilnya dibacakan di depan kelas, ya. Silakan siapkan alat tulis.
kata fungsinya. Fungsi melihat, hidup, mencium, kita merasa, telinga mendengar, kulit meraba. Tepuk tangan untuk kelompok kata. Anak pasangannya Asal maju. Fungsinya yang keras suaranya. Mata melihat, hidung mencium, lidah merasa, telinga mendengar, kulit meraba. Tepuk tangan. Pasangannya lagi dia maju. Melihat, hidung mencium, lidah merasa, telinga mendengar, kulit meraba. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, sudah hebat-hebat semua, sudah pintar semua ya, sudah tahu panca indera dan fungsinya. Saya lagi bertanya, mata untuk apa? Kulit untuk apa fungsinya? Lidah? Rasa. Hidung? Mencium. Telinga? Nah, ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tunggal, tunggal. Ya, terima kasih. Hasilnya dikumpulkan di meja guru. Silakan. Aisyah dikumpulkan hasilnya. Ya, kalian sudah belajar tentang panca indera bersama Bu Guru pada hari ini. Bagaimana perasaannya? Menyenangkan apa tidak? Ya, semoga dengan belajar hari ini dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat difungsikan panca indera kita sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dari awal sampai akhir, kalau Bu Guru punya salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Aminah? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih semangat ya Bu. Meskipun tadi habis mengawasi ujian ANBK, terima kasih. Begini Bu, hari ini kira-kira apa yang mau Ibu obrolkan atau bicarakan pada siang hari ini Bu? Ya, tujuan saya dalam kali ini itu pengen mengetahui bagaimana cara mahasiswa Ya, pada saat pembelajaran. baik. Kemarin kita sudah melihat observasi pada pembelajaran Bu Aminah ya Bu. Kira-kira apakah proses dari pembelajaran Bu Aminah yang kemarin sudah kita lakukan sudah sesuai yang diharapkan Bu Aminah apa belum? Belum sesuai. Kenapa Bu belum Karena dengan pembelajaran waktu itu yang saya inginkan itu anak-anak aktif, terus respon
Tapi ternyata anak-anak itu tidak aktif, malah pasif diam seperti itu. Saya tidak tahu itu harus bagaimana. Jadi dari pembelajaran yang Bu Aminah lakukan kemarin, perasaannya bagaimana? Apakah tadi disampaikan masih ada yang kurang seperti itu ya Bu? Ya, saya senang menghadapi pembelajaran itu pada saat observasi. Nah, tapi saya tidak sesuai ekspektasi. Harapan saya itu anak-anak itu sebenarnya aktif. Apa karena metode saya yang kurang pas atau karena anak-anaknya kaget karena ada orang-orang baru atau bagaimana, saya tidak paham tentang itu. Ya. Kira-kira untuk kedepannya dari yang Ibu Aminah lakukan, tadi katanya anak-anak masih kurang aktif nih, seperti itu ya, belum sesuai yang diharapkan, seperti itu. Kira-kira ada tidak ke depan atau tindak lanjut seperti apa yang akan Bu Aminah lakukan nantinya pada mungkin pembelajaran-pembelajaran yang akan dilakukan Bu Aminah ke depannya? Ya, tentu saja saya akan berubah metode pembelajaran yang ya sesuai, ada yang sesuai, ada yang saya tambahi untuk mengubah keaktifan siswa. Oke. Jadi Bu Aminah pengen mengubah bagaimana cara mengaktifkan siswa tersebut ya Bu. Baik, mungkin setelah itu ada tidak identifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi berdasarkan kegiatan yang Bu Aminah lakukan. Tadi kan masih kurang aktif, kemudian ke depan mau diaktifkan lagi. Ada tidak mungkin yang perlu diidentifikasi lagi lebih dalam sebetulnya apa sih yang mau dilakukan seperti itu, supaya nanti bisa sesuai dengan harapan Bu Aminah ke depannya. Untuk siswa Pak, saya ya. Untuk siswa terlebih dahulu, nanti untuk Bu Aminahnya sendiri seperti apa? Kalau untuk siswa mungkin ditambahi dengan metode lain yang lebih menarik. Nah, kalau untuk saya mungkin saya harus banyak belajar lagi seperti itu. Mungkin dari metode belajarnya seperti itu ya. Baik, berikutnya mohon izin ya Bu menyampaikan kemarin area pengembangan yang kita lakukan pada kegiatan observasi yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Di situ ada beberapa area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Aminah, yaitu di mana area pengembangan yang ingin dicapai pada literasi mengenai pemahaman materi panca indera, kemudian bagaimana pengamatannya dan komunikasi peserta didik dalam belajar. Nah, menurut Bu Aminah, apakah area pengembangan yang ingin Ibu lakukan kemarin bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan Bu Aminah itu sendiri atau belum? Belum sesuai, sangat belum sesuai. Karena kemarin pas literasi anak-anak saya suruh baca, ternyata anak-anak tidak membaca tapi sudah paham dengan sendirinya. Seperti itu, karena materinya terlalu mudah atau karena memang sudah paham sebelum pembelajaran, seperti itu. Tapi anak itu disuruh untuk mengungkapkan sesuai dengan materinya pada saat itu, anak-anak itu malu, seperti itu, malu. Jadi kami seolah tidak ada komunikasi dengan anak. Nah, kira-kira bagaimana Bu Aminah ke depannya untuk meningkatkan rasa percaya diri? Karena kan anak-anak itu kan tadi malu ya Bu. Ya, bagaimana cara Bu Aminah untuk meningkatkannya itu supaya anak-anak itu merasa percaya diri? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya sebelum ke pokok pembahasan pada persepsinya, nanti anak-anak saya suruh untuk maju ke depan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam apa yang terkait materi itu yang diketahuinya, seperti itu. Jadi ada persepsinya itu mengucapkan memaparkan tentang materi itu yang diketahui, seperti itu. Berarti yang ingin dilakukan oleh Bu Aminah adalah bagaimana anak itu dapat memahami dan dapat mungkin menjelaskan ulang seperti itu dalam pemahamannya tadi ya Bu. Yeah. Nah,
Terima kasih. Kemudian mungkin ada lagi atau selain tadi untuk mengaktifkan siswa, ada lagi tidak selain itu, mungkin dari yang lain ataupun dari metodenya atau bagaimana? Dari komunikasi saya dengan anak itu, pada saat anak disuruh menunjuk panca indera itu, disuruh maju, anak-anak itu diam. Anak-anak itu diam, tidak mau maju kalau tidak ditunjuk. Padahal saya juga berusaha dengan bahasa berbeda saya itu supaya anak tanpa saya tunjuk itu sudah maju seperti itu, sudah mau presentase atau apa itulah namanya, seperti itu. Mungkin adakah yang lain selain tadi dalam mengatasi siswa atau yang akan dilakukan lagi ke depan? Atau menurut Bu Aminah kemarin sudah cukup seperti ini nih? Tidak cukup. Mungkin saya malah minta pertolongan dengan apa yang harus saya lakukan. Baik, terima kasih Bu Aminah atas refleksi yang diberikan terkait dengan praobservasi. Mohon izin menyampaikan ya Bu, dari hasil observasi yang kita lakukan kemarin, di mana area pengembangan yang hendak dicapai Bu Aminah kemarin itu adalah tentang literasi mengenai pemohonan panca indera, kemudian bagaimana anak mengamati komunikasi peserta didik dalam belajar. Kemudian strategi yang disiapkan oleh Bu Aminah kemarin sudah sesuai, menggunakan alat peraga yang sesuai, kemudian memberikan motivasi, menggunakan video pembelajaran, pengamatan, dan panca indera secara langsung. Namun mohon maaf sebelumnya, ada beberapa yang mungkin nanti bisa menjadi pembelajaran Bu Aminah ke depannya. Dari catatan saya, yaitu mungkin tadi betul disampaikan sama Bu Aminah, masih kurangnya rasa percaya diri pada anak tersebut. Yang lainnya dalam penyampaian tujuan sudah sesuai, kemudian setelah itu dalam mengaktifkan penggunaan metode pembelajaran juga sudah dilakukan oleh Bu Aminah. Namun mungkin kalau boleh, karena anak-anak itu tadi perlu adanya keaktifan, mungkin bisa Bu di situ diberi sisipan permainan menggunakan game ya, atau menggunakan kuis dan sebagainya, seperti itu. Mungkin hanya itu tadi catatan dari saya dari pasca lembar observasi. Terima kasih. Atau mungkin ada yang ingin Bu Aminah sampaikan lagi? Masih belum puas dengan untuk tindak lanjut berikutnya. Iya, betul. Itu saya harus bagaimana? Kira-kira tadi kan Bu Aminah sudah mengatakan strateginya seperti itu. Kemudian selain itu juga ada lagi anak-anak membangkitkan keaktifan siswanya. Mungkin itu bisa diterapkan Bu itu di kelas Ibu. Kemudian atau bisa dengan cara dalam mengaktifkan semangat siswa diawali mungkin dengan ice breaking yang bisa membangkitkan semangat peserta didik. Seperti itu. Ya, terima kasih. Insya Allah besok saya akan lebih ke siswanya seperti itu. Ya, baik. Bagaimana terakhir ini Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan observasi kemarin? Ya, saya sangat senang sekali, saya sangat senang dan bangga serta jadi tahulah apa yang menjadi kelemahan saya dan bagaimana saya harus menghadapi anak seperti itu. Karena berencana dengan kenyataan ternyata beda. Baik, kemudian tadi kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Aminah sudah berkenan
melakukan kegiatan pasca observasi atau mengevaluasi kembali. Semoga ke depan Bu Aminah dapat menerapkan sesuai yang Bu Aminah harapkan. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.